Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas 3 bakat dari wilayah bakat thinking talents, dan kemarin kita fokus pada aktivitas otak kanan begitu ya. Ada futuristik, kemudian ada strategic, ada ideation, dan pada malam hari ini kita akan membahas bakat keempat masih di wilayah thinking talents, yaitu bakat analytical. Bagi teman-teman yang sudah sempat menyimak video saya sebelumnya dengan penjelasan 3 bakat tersebut, saya ucapkan terima kasih, dan kali ini saya mengajak teman-teman, izinkan saya untuk membahas bakat keempat ini. Barangkali ada teman-teman yang memiliki bakat analytical ini, dan yuk kita cari tahu, kita bahas apa sih gitu bakat analytical ini, bagaimana jika seseorang memiliki bakat analytical ini, lalu kira-kira apa hal-hal yang perlu diantisipasi, kemudian bagaimana sih cara mengembangkan bakat ini jika teman-teman memiliki bakat analytical ini. Kemudian yang terakhir, jika memang belum memiliki aktivitas produktif terkait dengan potensi kekuatan dari bakat analytical ini, yuk kita cari tahu, kita kira-kira eksplorasi lagi dari diri kita, aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan agar kita menjadi lebih produktif dengan bakat yang sudah diberikan Allah kepada kita, dan ini sungguh sesuatu yang istimewa karena tidak semua orang punya. Tentu saja masing-masing individu itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Bisa jadi mungkin bakat di urutan pertama sama, tetapi bakat kombinasi-kombinasi yang membuat manusia itu unik dengan karakternya sendiri-sendiri, otentik, itu akan lebih tergali begitu. Secara sederhana, bakat analytical ini teman-teman, jika pribadi memiliki bakat, seseorang memiliki bakat analytical ini, bisa kita lihat mereka senang sekali berpikir logis begitu, sehingga dia selalu dorongannya itu untuk menemukan alur logika dari sesuatu gitu ya. Berpikir secara runut ya, kalau bahasa kita itu dengan mudah kita gambarkan. Orangnya berpikir dengan runut, kalau ada sesuatu dia akan termotivasi, memang dari dalam dia ingin sekali, selalu punya dorongan untuk menemukan alur logika tertentu dari sebuah masalah, mungkin dari satu persoalan, mencari sebab akibatnya, sehingga bisa kita amati teman-teman yang memiliki bakat analytical ini biasanya sangat logis. Kita bisa kategorikan umumnya dia mempunyai kekuatan analitis yang sangat kuat, begitu, sehingga terlihat dia mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan mampu mengenali suatu persoalan, melihat latar belakangnya, kemudian sebabnya apa, lalu akibatnya apa, kemudian menemukan alur logikanya, dan dia dengan begitu dia merasa puas gitu ya, senang, dan memang itulah bakat, dorongan bakat yang dimiliki oleh orang yang memiliki bakat analytical ini. Begitu. Kalau misalnya di dalam diri anak-anak, mungkin kita bisa melihat ya teman-teman,
Mungkin teman-teman punya anak yang punya apa ya, deskripsi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau anak-anak itu bisa kita lihat mereka senang sekali bertanya, menanyakan sesuatu. Tapi akan berbeda ketika dia memang bertanya untuk mencari tahu gitu ya, mencari tahu dalam arti ingin tahu, menambah pengetahuan dia begitu, rasa penasarannya. Tetapi anak-anak yang memiliki bakat analytical itu bisa kita perhatikan biasanya sangat kritis. Sangat kritis itu dalam arti dia tidak cukup jika dikasih tahu misalnya ini jawabannya A gitu. Dia akan mencari kenapa jawabannya A gitu. Apa yang melatar belakangi, apa sebabnya kenapa jawabannya A. Saya mengingat ya anak sulung saya itu senang sekali bertanya dan ketika dia bertanya tidak cukup dengan dijawab A gitu. Dia akan menelisik itu. Misalnya saya ingat waktu di usia 3 tahun dia tanya kenapa burung kalau hinggap di kabel listrik itu nggak kesetrum. Tapi kalau manusia itu begitu dia nempel di tiang listrik itu nggak boleh katanya bisa kesetrum. Apa bedanya? Dan itu terus ditanyakan. Nah, bagi teman-teman sebagai orang tua yang memiliki anak yang bisa kita kategorikan ya dari ciri-cirinya ini memiliki bakat analytical, maka yang paling penting disiapkan adalah diri kita agar anak-anak tidak kecewa dengan dengan pertanyaan-pertanyaannya begitu. Kalau memang kita bisa menjawab dengan runut, dengan logis gitu ya, yang bisa dia terima di pikirannya, memenuhi rasa ingin tahunya, rasa dia ingin betul-betul membuktikan, dia butuh data untuk mempercayai apa yang kita sampaikan begitu. Nah, kita bisa siapkan itu, kita bisa lakukan itu, bisa kita eksplorasi dengan mengajak membaca buku, mencari tahu di internet misalnya jika tersedia, atau menanyakan pada orang-orang yang memang kompeten di bidang itu, menguasai dalam tema tersebut. Jangan sungkan juga untuk meminta untuk menunda jika memang kita tidak punya cukup jawaban yang memuaskan bagi dia gitu. Anak-anak seperti ini memang harus dilayani pertanyaannya. Jangan sampai kita mencegah dia untuk bertanya karena memang itu dorongan dari dalam untuk selalu rasa ingin tahu itu disertai dengan bukti-bukti, dia butuh validitas begitu ya. Dia butuh validasi. Bagaimana agar dia bisa mempercayai itu, bisa meyakini itu, kemudian menjadi memunculkan satu kesimpulan dalam pengetahuan dia. Begitu ya teman-teman. Lalu orang-orang yang memiliki bakat analytical ini bisa kita sebut dia pandai sekali menganalisis data karena memang dunia dia itu ya dunia logis gitu ya, menemukan alur logikanya. Sehingga orang yang memiliki bakat analytical ini biasanya punya ketelitian dia dalam hal data-data, sangat jeli begitu membaca data dan memang disitulah kekuatannya gitu, menemukan alur logika itu adalah kekuatan dari orang-orang yang memiliki bakat analytical ini. Mungkin teman-teman adalah salah satunya jika merasa iya dengan deskripsi yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada hal-hal yang perlu juga disadari ya, karena dalam setiap bakat itu sebetulnya sangat erat kaitannya dengan kedewasaan, sehingga dalam setiap bakat itu dibutuhkan kedewasaan untuk mensikapi bakat itu, menyalurkan bakat itu dengan tepat begitu, agar tidak muncul persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bagi orang yang memiliki bakat analytical ini dibutuhkan kedewasaan, terutama terkait hal-hal yang sekiranya memang itu menjadi sensitif bagi orang lain gitu ya. Kalau kita harus mampu mengukur kira-kira mana nih koridornya gitu, di mana wilayah yang saya bisa
terus tanyakan secara beruntun begitu untuk menemukan alur logikanya dan mana yang tidak perlu gitu, sehingga jika kita mampu menempatkan diri sesuai dengan dorongan bakat kita, insya Allah tidak akan terjadi persepsi yang negatif begitu ya tentang bakat kekuatan yang kita miliki. Katakanlah sesuai dengan porsinya gitu. Kalau memang itu kaitannya dengan hubungan dengan sesuatu yang personal pribadi, ya kita bisa berupaya untuk mengontrol diri untuk tidak terlalu banyak menanyakan hal-hal yang terkait dengan orang tersebut atau seseorang, atau katakanlah hal-hal yang memang itu dirasa sensitif begitu. Karena bagaimanapun dorongan bakat analytical ini memang bisa kita katakan kalau dia nanya tuh nggak cukup satu gitu, terus gitu dia kerja, dan memang kenyataannya tidak semua orang itu nyaman diberikan pertanyaan yang bertubi-tubi misalnya, dia merasa risih. Nah, teman-teman yang memiliki bakat analytical ini harus mampu membaca gestur orang misalnya, atau hal-hal yang itu memang hubungannya dengan personal gitu. Tapi kalau misalnya itu hubungannya dengan pekerjaan, ya memang profesionalitasnya di situ ya silahkan saja, karena itu memang Anda memang berprofesi sebagai di bidang itu begitu ya, di pekerjaannya memang untuk itu gitu. Katakanlah seperti analis, mungkin akuntan dan sebagainya, itu memang wilayah kerjanya di situ. Jadi ya profesionalismenya profesionalitasnya itu justru ketika dia mampu menjalankan tugasnya. Begitu ya, teman-teman, terkait dengan kebutuhan antisipasi. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki bakat analytical ini, gimana sih cara mengembangkannya? Mungkin itu pertanyaan yang paling menarik ya. Gimana dong kalau saya udah punya bakat analytical? Kita lihat ya, kira-kira teman-teman sudah menemukan belum aktivitas yang paling cocok gitu ya di dalam bakat analytical yang dominan dalam diri teman-teman sekalian gitu. Pertama, melatih keterampilan. Kalau memang bidang yang ditekuni itu bidang keuangan, akuntansi misalnya, maka secara otomatis ya memang direkomendasikan untuk melatih kemampuannya di situ, karena bakat itu tentu harus didukung oleh skill dan knowledge agar potensinya itu berkembang gitu, agar bakat yang dimiliki itu bisa optimal, bisa betul-betul menjadikan kita makin produktif dari hari ke hari gitu. Kemudian kalau teman-teman konsen tertarik di bidang fashion, di bidang desain misalnya, itu bisa menambah wawasan pengetahuan di bidang desain. Di bidang fashion juga demikian tentu saja. Jadi kita akan melihat kombinasi bakat apa saja yang dimiliki untuk mendalami satu aktivitas, untuk menjalankan aktivitas produktif tentu saja dengan didukung oleh bakat analytical yang kita miliki gitu ya, teman-teman. Nah, kira-kira ya kalau dari bakat analytical ini sebenarnya yang tergambar profesi apa sih gitu ya? Ada beberapa bidang pekerjaan ya, aktivitas yang memang itu mendukung dari bakat kuat, bakat dominan analis ini. Pertama itu desainer tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau teman-teman memiliki bakat analytical didukung dengan kombinasi bakat ideation, kemudian maximizer, tentu sangat mungkin untuk memiliki rancangan gitu ya, rancangan yang mendetil. Karena ideation itu berhubungan dengan ide, kita kemarin sudah membahas ya di bakat ketiga sebelum ini. Maximizer itu selalu ingin selalu ingin maksimal gitu, usahanya itu perfect gitu ya. Nah, itu sangat cocok untuk menggeluti di bidang desainer gitu ya. Kemudian ada lagi bakat
analis ini yang kemudian mewujud dalam aktivitas yaitu treasury, orang-orang yang berkecimpung di bidang keuangan. Karena memang dia akan selalu punya dorongan ya untuk mencari tahu. Dia sangat peka untuk melihat ada sesuatu yang salah gitu. Ada sesuatu yang miss misalnya dalam catatan keuangan begitu. Dia peka dengan titik, dengan koma, dengan angka-angka, rigid angka. Itu memang kekuatan dari orang yang memiliki bakat analytical ini. Lalu bisa juga explorer ya. Explorer ini tadi gabungan, treasury ini sebetulnya gabungan kombinasi bakat dominan analytical, kemudian bakat deliberatif, dan bakat disiplin tentu saja. Bakat deliberatif ini orang yang teliti begitu ya, punya ketelitian yang tinggi. Kemudian bakat disiplin mencatat keuangan, disiplin dalam hal-hal tentu saja dalam bidang pekerjaannya begitu yang harus memang dilakukan. Ini akan menghasilkan bisa akuntan gitu ya di bidang keuangan, bisa beberapa hal yang terkait dengan keuangan yang lain gitu. Kemudian ada explorer, teman-teman. Explorer ini adalah kombinasi bakat dominan analytical, bakat kuat analytical, kemudian didukung oleh bakat learner. Orang yang memiliki bakat learner ini orang yang selalu punya energi untuk mencari tahu, menambah pengetahuannya, sehingga kepuasannya itu ketika dia bisa mengakuisisi sesuatu gitu ya, menjadi pengetahuan bagi dia itu. Itulah orang yang memiliki bakat learner. Sehingga orang yang memiliki bakat analytical kombinasi dengan bakat input learner ini akan menjadikan seorang yang sangat senang mengumpulkan dan mempelajari data begitu. Tidak hanya mempelajari, tapi memang dia senang mengumpulkan. Tidak hanya mengumpulkan, tapi juga senang mempelajari, sehingga hasilnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang bakat analitikalnya katakanlah rendah begitu ya, ada di bawah. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya justru kebalikannya, teman-teman tidak memiliki bakat analytical yang kuat, atau justru bakat analyticalnya ini lemah. Gimana ya cara mensiasatinya gitu, biar kita tidak terganggu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Secara spontan ya, secara naluri memang orang yang tidak memiliki bakat analytical ini nggak nyaman kalau misalnya diminta untuk menghitung gitu ya, menganalisis data dalam jangka waktu yang lama. Katakanlah itu intens gitu ya. Tapi kalau mungkin sesekali gitu ya it's okay gitu, nggak apa-apa juga gitu. Apalagi jika itu terkait dengan pekerjaan dan tanggung jawab. Tapi kalau memang itu secara intens harus begitu ya, itu kemungkinan rasa tidak nyaman muncul gitu. Kemudian jika teman-teman memiliki bisnis gitu ya, katakanlah owner bisnis, itu biasanya teman-teman tidak nyaman. Maksud saya, cobalah untuk mencari orang-orang yang potensial untuk membantu membangun kolaborasi dalam hal mengatur keuangan, mengontrol keuangan, memanage data-data yang terkait dengan pemasaran dan sebagainya, keuangan dan hal-hal yang memang penting begitu. Nah, sehingga bagaimana mensiasatinya? Secara umum saya simpulkan bahwa carilah partner yang bisa mendukung Anda dalam memaksimalkan apa yang sedang dijalankan. Kalau bisnis ya berarti harus mencari partner bidang keuangan. Kalau misalnya dalam hal-hal yang lain ya tentu saja bisa memanfaatkan
memanfaatkan jasa begitu dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.